Baik, jadi pertama-tama saya akan menentukan kalibrasi dan kecepatan EKG. Kalibrasi EKG yang biasa digunakan yaitu 10 mm atau 1 mV atau 10 kata kecil untuk 1 mV gelombang EKG. Dan kecepatan mesin EKG-nya yaitu 25 mm per second atau 25 kotak kecil untuk 1 detik rekaman EKG. Selanjutnya saya akan menentukan denyut jantung atau heart rate. Untuk menentukan denyut jantung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menghitung jumlah kotak besar di antara gelombang R yang berurutan atau bisa juga dengan menghitung jumlah kotak kecil di antara gelombang R yang berurutan. Di sini saya menggunakan yang kotak besar. Caranya yaitu dengan 300 dibagi jumlah kotak besar. Di sini dapat dilihat jumlah kotak besar di antara gelombang R yang berurutan adalah 4. Berarti 300 dibagi 4 sama dengan 75 kali per menit. Berarti normal. Jika denyut jantungnya itu lebih dari 100 kali per menit, berarti terdapat takikardi. Dan jika denyut jantungnya kurang dari 60 kali per menit, berarti bradikardi. Kemudian saya akan menentukan pola regularitas kompleks QRS. Di sini dilihat apakah pola regularitas kompleks QRS-nya itu reguler atau tidak. Untuk menentukannya, kita dapat melihat jarak dari R ke R apakah sama atau tidak. Jika jaraknya sama berarti reguler, sedangkan jika jaraknya berbeda berarti irreguler. Di sini dapat dilihat jarak dari R ke R-nya itu sama, berarti reguler. Lalu saya akan menentukan morfologi kompleks QRS. Di sini dilihat morfologi kompleks QRS-nya apakah sempit atau melebar. Normalnya yaitu sempit. Yaitu jika durasi kompleks QRS-nya itu kurang dari 0,12 second atau kurang dari 3 kotak kecil. Dan dikatakan melebar jika lebih dari 0,12 second atau lebih dari 3 kotak kecil. Di sini kita dapat lihat bahwa morfologi kompleks QRS-nya yaitu sempit, karena durasi kompleks QRS-nya kurang dari 0,12 second atau kurang dari 3 kotak kecil. Selanjutnya saya akan menentukan ada atau tidaknya gelombang P serta morfologinya. Jadi pertama-tama itu kita harus lihat apakah ini termasuk irama sinus atau bukan. Kriteria irama sinus yaitu pertama harus ada gelombang P, kemudian gelombang P-nya itu diikuti QRS, lalu gelombang P-nya ini di lead 2 harus positif dan di AVR harus negatif, dan interval RR-nya teratur. Di sini kita dapat lihat iramanya itu sinus ritem, karena terdapat gelombang P, kemudian gelombang P-nya ini diikuti QRS, lalu pada lead 2 P-nya itu positif dan di AVR P-nya ini negatif, berarti ini normal. Selanjutnya saya akan menentukan aksis jantung. Untuk menentukannya kita perhatikan defleksi kompleks QRS di lead 1 dan AVF-nya. Jika defleksi kompleks QRS di lead 1 positif dan di AVF positif, maka aksis jantungnya normal. Jika defleksi kompleks QRS di lead 1 positif dan di AVF-nya itu negatif, berarti aksis jantungnya itu left axis deviation atau deviasi ke kiri. Kemudian jika defleksi kompleks QRS di lead 1 negatif dan AVF positif, maka aksis jantungnya itu right axis deviation atau deviasi ke kanan. Dan jika defleksi kompleks QRS di lead 1 negatif dan di AVF-nya itu positif, maka aksis jantungnya itu dikatakan ekstrim deviasi aksis baik ke kanan maupun ke kiri. Di sini itu kita bisa lihat bahwa defleksi kompleks QRS di lead 1-nya itu positif, kemudian di AVF-nya itu negatif. Berarti aksis jantungnya itu LAD, left axis deviation atau deviasi ke kiri. Selanjutnya saya akan menganalisa gelombang dan segmen pada EKG. Pertama itu ada gelombang Q,
Di sini normalnya itu panjang gelombang Q kurang dari 1/3 R, lalu lebarnya kurang dari 0,04 detik, dan tingginya kurang dari 0,1 detik. Pada keadaan patologis dapat dilihat dari panjang gelombang Q-nya yaitu lebih dari 1/3 R. Baik, di sini kita bisa lihat bahwa gelombang Q-nya itu normal karena tidak lebih dari 1/3 R. Selanjutnya, kita tentukan segmen ST. Normalnya yaitu segmen ST di V1 sampai V6 bisa naik 2 kotak kecil atau turun 0,05 kotak kecil. Pada keadaan patologis dapat ditemukan adanya elevasi yaitu ke arah bawah dan depresi ke arah atas. Baik, di sini kita bisa lihat segmen ST-nya itu ada elevasi. Kemudian kita tentukan gelombang T. Normalnya yaitu gelombang T ini positif di lead 1 dan 2, lalu di V3 sampai V6 dan negatif di AVR. Pada keadaan patologis dapat ditemukan gelombang T yang meruncing yaitu tingginya lebih dari 2/3 R. Di sini terlihat gelombang T-nya itu normal yaitu positif di lead 1 dan 2, lalu di V3 sampai V6 dan negatif di AVR. Baik, jadi kesimpulannya yaitu kalibrasi mesin EKG-nya 10 mm atau 1 mV dengan kecepatan 25 mm per second. Kemudian denyut jantung atau heart rate-nya itu 75 kali per menit yang berarti normal. Kemudian kompleks QRS-nya reguler, morfologi kompleks QRS-nya sempit yang berarti normal, lalu iramanya sinus rhythm yang berarti normal, lalu aksis jantungnya yaitu LAD, left axis deviation atau deviasi ke kiri, kemudian gelombang Q dan T-nya itu normal, dan pada segmen ST-nya terdapat elevasi. Terima kasih. Menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.